Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Sudah jauh malam. Waktu di handphone saya menunjukkan pukul 20:36. Artinya bahwa perkunjungan terakhir dan kita sudah ada di penghujung perkunjungan malam hari ini. Tetapi juga dengan kerinduan kita masih dilawat dengan firman Tuhan untuk kemudian menjadi penyemangat dan menjadi petunjuk bagi kita dalam kita mengangkat pelayanan di tahun 2023, tahun rahmat Tuhan, tahun penuh berkat. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa kalau kita lihat para politisi, anggota dewan, Bapak Presiden Joko Widodo dan yang lain-lainnya, Bapak Mama, mereka adalah figur yang memiliki pengikut yang sangat banyak. Sama kayak Bapak Presiden itu dipilih oleh ini rakyat Indonesia. Itu berarti bahwa pengikut ini satu Indonesia. Begitu juga dengan yang lain-lain. Dan tentunya bahwa kalau kotong omong kotong ikut orang, maka apa yang dia omong kotong akan dengar, apa yang dia suruh kotong akan bikin, apa yang dia mau kotong akan buat. Artinya dengan segala konsekuensi karena kotong mau ikut dia. Kotong akan dengar apa yang dia mau, dia omong. Dan tentunya jika Bapak Mama, Saudara orang beriman, sama halnya dengan mengikuti Yesus. Hal mengikuti Yesus ini tentunya disampaikan dalam bagian firman Tuhan yang lain. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ini pemberitaan tentang Yesus memberitakan tentang kematiannya. Tentunya bahwa ada begitu banyak pengikut Yesus ketika itu. Dan tentunya bahwa orang yang mengikuti Yesus ketika itu dengan berbagai-bagai motivasi. Yang pertama ini 12 murid itu juga ada di motivasi. Ada motivasi melayani, ada ikut Yesus supaya tenar, ada ikut Yesus supaya bisa begini dan begitu, jadi pemimpin begini dan begitu, dikenal orang dan sebagainya. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan yang lain, Simon, Yohanes dan Yakobus, mereka berdua tentunya baku rampas Bapak beta di sebelah kanan, yang ini di sebelah kiri. Itu dong omong soal baku rampas posisi dan tempat, karena hanya soal ikut Yesus. Tetapi Yesus bilang mereka mengikut aku bukan karena mereka lapar dan haus akan firman Tuhan, tetapi ada yang lain ketika Yesus akan memberi makan 5.000 orang. Bapak Mama, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada yang mengikuti Yesus karena memang motivasi melayani. Melayani karena panggilan, karena amanat, karena kepercayaan. Orang tahu bahwa kotong bisa, orang tahu bahwa kotong mampu, orang tahu bahwa kotong bisa untuk menjadi pemimpin di depan, memimpin banyak orang. Karena itu kotong ditempatkan di tempat itu. Karena itu Bapak Mama, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus tentunya menegaskan dalam bagian ini. Dia memberitakan tentang kematiannya ini sebagai rambu-rambu. Bahwa ikut dia itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang enak-enak. Tetapi ada konsekuensi, ada risiko, ada tanggung jawab yang harus kita emban. Dan tentunya ini yang kadang-kadang buat banyak orang takut. Ikut Yesus ini kadang-kadang justru enak. Ada di pun susah juga. Yang susah ini kalau mama melayani sampai malam begini, baik kau pulang nah bapak dong buka pintu. Sama juga bapak-bapak dong. Su melayani sampai malam begini, baik kau pulang nah mama bilang, oh itu suami pun suara jadi buka pintu. Kali bilang, hah? Bos sudah ada kerja lain selain bos hanya urus pelayanan sah. Itu juga tantangan. Terkadang kau datang untuk melayani tapi jemaat dengan berbagai alasan. Yang pertama dia bilang, bet sudah kolekte, tunda minggu depan. Bet belum siap. Iya, betul Bapak Rukun. Beta pun kebun belum selesai. Sawah ini hari ada luruk. Beta mau tanam dan seterusnya. Ada begitu banyak alasan. Dan itu konsekuensi resiko. Terkadang kita ditunjuk di depan banyak orang. Kita tidak mendapatkan tempat yang seharus dan selayaknya Bapak PJ. Biar bilang wakil ketua. Tapi kalau jemaat mau keo, dia akan keo. Biar bilang sekretaris. Tapi jemaat mau keo, dia akan keo. Dan itu konsekuensi.
resiko yang harus kita tanggung. Dan ini akan menjadi pilihan banyak orang. Ada yang dia akan memilih dan dia tahu bahwa pelayanan itu pasti ada tantangan. Tetapi kemudian ada yang angkat tangan mundur karena betapa kita tidak ada di tempat yang selayaknya. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya. Ketika dia memberitakan tentang kematiannya, dia bilang, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Ikut dia dulu. Ikut ini bukan hanya sekedar ikut di pun jalan, tetapi ikut di pun mau, ikut di pun perintah. Walaupun yang tadi saya bilang ada banyak konsekuensi. Ikut dia dulu. Jangan sampai kotong suan ikut dia, tetapi kotong bilang, beta mau melayani. Sudah ikut Tuhan pemau, kotong melayani sesuai dengan apa yang kotong mau. Minta maaf, yang kotong puson mencapai target untuk karena kotong melayani ikut kotong pemau, bukan ikut Tuhan pemau. Ikut kotong pemau yang Tuhan nih kebun beta harus kerja, son bisa buru target. Anak dong kuliah semua makrin. Kalau mau hanya harap bapak tak neo saja son de bisa makrin. Melayani aku maka dia harus mengikut aku. Di mana aku berada. Di mana aku berada ini bukan hanya menunjukkan kepada tempat, tetapi bagaimana hati kita berpaut kepada Tuhan. Jangan sampai kau ngomong kau melayani tetapi kau hati tidak berpaut kepada Tuhan. Kau hati lebih berpaut kepada yang lain. Kepada keinginan-keinginan. Untuk memuaskan kau pun keinginan-keinginan. Dan akhirnya kau tidak berpaut lagi kepada Tuhan. Yang berikut Bapak saudara orang beriman. Dia bilang bahwa di situ pun pelayananku akan berada. Jadi kalau kotong mau melayani maka kotong mengikut Tuhan, dan di mana dia berada di situ pun di pelayanan berada. Ini sudah omong soal bagaimana kita berfokus hanya kepada Tuhan. Berfokus kepada tujuan yaitu dia, Tuhan. Bukan kemudian kotong omong pelayanan kotong berfokus ke banyak hal. Ini dia bilang supaya di mana aku berada di situ pun pelayananku akan berada. Artinya juga bahwa supaya dalam ini pelayanan hanya nama Tuhan yang disebut, dipuji, dan dipermuliakan. Bukan supaya itu pendeta disebut, dipuji, dan bukan supaya itu penatua disebut, dipuji, dan bukan supaya itu diaken dipuji, disebut, dan seterusnya. Atau itu rukun disebut, dipuji, dan seterusnya. Tetapi supaya Tuhan dipuji, disebut, dan dipermuliakan. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini artinya kau mencari harta surgawi, harta sejati yang tidak akan diambil daripada kita masing-masing. Bapak Mama, tidak semua orang mendapatkan kepercayaan untuk melayani dalam persekutuan jemaat. Dia ada kepingin sekali untuk dia juga jadi penatua. Tetapi orang son akan mau pilih sang dia. Dia terlalu kepingin sekali untuk dia jadi diaken, tapi orang justru mau pilih sang dia. Dia terlalu kepingin sekali untuk dia jadi rukun, orang son dia mau pilih sang dia. Tidak semua orang mendapatkan kepercayaan yang sedemikian. Hanya bagi orang-orang yang bersedia untuk mengikuti Yesus, melayani dia, supaya di mana kita berada dengan kotong pelayanan, di situ kotong menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bapak saudara orang beriman, kotong suara di pelayanan 2023. Pelayanan di tahun rahmat Tuhan, tahun penuh berkat. Mari kotong berpegang pada ini firman Tuhan. Di rayon yang terakhir, rayon 1, ini menjadi bagian pegangan bagi kita. Firman Tuhan bilang, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Kotong jangan minta untuk manusia hormat yang kotong. Tetapi kotong mendapatkan harta berharga yang Tuhan sediakan. Karena kotong bekerja untuk memuliakan dia. Mari kita pulang. Kita mengakhiri perkunjungan kita di hari ini dengan penuh ucapan syukur. Apa yang sudah kita percakapkan, kita bawa pulang dalam kehidupan pelayanan kita masing-masing. Untuk kemudian kita menggumuli. Tetapi juga kemudian kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.